mendirikan organisasi Muhammadiyah. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Masya Allah Le, ngajimu semakin lancar. Oh iya Le, sambil menunggu sholat isya, kamu mau tidak mendengarkan cerita kakek tentang perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Muhammadiyah? Hingga sekarang, Muhammadiyah menjadi organisasi Islam besar di negara kita. Alhamdulillah kek. Ahmad Dahlan itu siapa kek? Berawal pada tahun 1868, Kauman adalah sebuah kampung Islam terbesar di Yogyakarta, dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama dan dipimpin oleh seorang penghulu bergelar Kamaluddin Ningrat. Ajarannya pun terpengaruh Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan. Masyarakat meyakini titah raja adalah sabda Tuhan. Syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan mistik. Sementara, kemiskinan dan kebodohan merajalela akibat politik tanam paksa pemerintah Belanda. Agama tidak bisa mengatasi keadaan karena sibuk dengan tahayul yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Sampai tiba suatu masa, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga Abu Bakar. Pada 1 Agustus 1868 di Kauman, bernama Muhammad Darwis. Darwis tumbuh menjadi remaja yang sangat cerdas. Hingga pada suatu masa, ia merasa ada yang salah dengan agama yang diyakininya. Sampai pada akhirnya, terjadilah perdebatan yang cukup hebat antara Muhammad Darwis dengan Abu Bakar ayahnya. Darwis merasa ada yang salah dengan kepercayaan yang dianutnya selama ini. Namun, sang ayah merasa kekeh dengan pendiriannya. Kowe keblinger, Ger. Semua itu ada tempatnya sesuai aturannya. Iya Pak, tapi bukan aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bus, ngawur kamu itu. Menghayati Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dengan hati, bukan dengan akal tok. Wow, keblinger iki jenenge. Kadang orang itu terpleset bukan karena dia bodoh, tapi karena dikuasai oleh akalnya saja. Wes talah ger, rungokno bapakmu. Setelah 5 tahun berselang, Muhammad Darwis kembali ke Kauman dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian menikah dengan Siti Walida.
Tetapi tidak lama setelah itu, Abu Bakar pun wafat. Sebelum wafat, beliau berpesan agar Ahmad Dahlan untuk terus mensiarkan agama. Kiai Abu Bakar wafat pada bulan Sya'ban 1869 dan Ahmad Dahlan pun diangkat menjadi khotib Masjid Ageng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Seto, rungono, ana musik londo yang kene. Gak wedi kualat wong iki. Ayo, bali wae ayo, aja ngaji yang kene. Sik ta lah, ayo njajal mlebu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Pengajiannya sampun Kiai. Belum, saya masih menunggu kalian. Kira-kira kita mau ngaji apa Kiai? Lah, kalian mau ngaji apa? Anu Kiai, biasanya kalau ngaji pembahasannya dari guru ngajinya loh Kiai. Nanti yang pintar gurunya, murid hanya mengikuti gurunya. Pengajian di sini kalian yang menentukan, dimulai dari kalian yang bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Agama itu apa Kiai? Apa yang kalian rasakan? Indah Kiai, tenang. Kamu, Rasanya kayak ngimpi Kiai. nah, itulah agama. Orang yang beragama akan merasakan keindahan, tentram, dan damai. Karena hakikat agama itu seperti musik, mengayomi, dan juga menyelimuti. Nah, sekarang yuk cepat pegang biola ini. Coba kamu mainkan. Boten Kiai, belum boten saged. Ayo, mainkan sebisanya. Gimana rasanya? Kacau ya Kiai. Itulah agama. Kalau kita tidak mempelajarinya dengan benar, itu akan membuat resah lingkungan dan jadi bahan tertawaan. Pembaharuan terus dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merasa ada yang ganjil dengan arah kiblat yang selama ini dijadikan untuk sholat. Ahmad Dahlan pun menemui Kiai Lurah Nur untuk menjelaskan duduk permasalahannya, namun ditolak mentah-mentah olehnya. Kiblat itu bukan soal arah, tetapi tentang kolbu. Tuhan itu yang memiliki arah utara, selatan, timur, dan barat. Tuhan itu bertata, tidak berdasar arah, tapi ada dalam kalbu umat. Jika demikian, apa gunanya Masjidil Haram? Woi, kalau kiblat masjid besar itu salah, lalu apa yang membuat kita yakin bahwa kiblat Anda itu benar? Sebentar, Kiai. Maaf, Kiai. Berdasarkan ilmu falak, Pulau Jawa dan Mekah tidak lurus ke arah barat. Tidak ada alasan kita untuk menghadapkan kiblat ke arah barat. Jika kita mengarahkan kiblat ke arah barat, artinya kita mengarah ke Afrika. Astagfirullah. Lagi pula, kita tidak perlu membongkar masjid. Hanya saja kita mengubah arah sholat kita 30 derajat dari posisi semula. Karena ketika Rasulullah SAW memindahkan kiblat dari Al-Aqsa ke Al-Haram, beliau berputar 180 derajat. Apakah Dimas yakin gambar itu benar? Kebenaran hanya milik Allah, Kak Mas. Kita manusia hanya sebatas preview. Tunggu sebentar. Sepertinya gambar itu buatan orang kafir. Saya pernah melihatnya. Kalau kita mengarahkan kiblat searah dengan gambar itu, berarti kita ini kafir. Astagfirullah.
Hati-hati ya nak dengan orang kafir. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memecah belah umat. Tidak sampai di situ saja, Le. Pergolakan terus terjadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dipaksa untuk menutup Langgar Kidul. Namun, beliau tak pernah menghiraukan hal itu. Hingga pada suatu malam, Langgar Kidul pun dirobohkan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Langgar ini sudah melenceng terlalu jauh, Kiai. Ya Kiai, jika langgar ini terus berdiri, saya khawatir orang-orang akan semakin sesat. Kita robohkan saja langgar ini. Sabar Kiai, sabar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh Ahmad Dahlan. Namun, tak ada satupun orang yang mampu menyurutkan niat Ahmad Dahlan untuk mendirikan suatu organisasi. Hingga akhirnya, Ahmad Dahlan pun berhasil mendirikan organisasi Muhammadiyah, Le. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Al-Islam wa adin rahmatan lil alamin. Merahmati siapapun yang bernaung di bawahnya, baik orang Islam maupun bukan Islam. Merahmati artinya mengayomi, melindungi, dan membuat damai. Tidak mengekang, tidak membuat takut, bahkan tidak membuat rumit. Kita hidup singkat, tapi bukan hanya untuk kita, melainkan untuk orang banyak. Walaupun surat resmi berdirinya Muhammadiyah belum keluar, tetapi hari ini 18 November 1912 sebagai hari lahirnya Muhammadiyah. Alhamdulillah. Nah, sejak saat itulah Muhammadiyah didirikan, Le. Masya Allah, begitu besar perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk agama Islam dan Muhammadiyah ya, Kek? Iya, Le. Makanya yang perlu digarisbawahi adalah Muhammadiyah itu merupakan organisasi, bukan agama. Agama kita tetap satu, yaitu agama Islam. Namun, organisasi Islam inilah yang jumlahnya banyak, Le. Itu pun tertuang dalam Al-Quran, Le. Begitu ya, Kek? Maka dari itu kita tak selayaknya tercerai-berai karena kita adalah satu Islam.